Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sahabat, pada kesempatan kali ini kita akan melihat sebuah video, yang mana video kali ini datang dari seorang doktor teologi. Dia membahas ayat suci Al-Quran, namun apa yang dia katakan hanyalah kekeliruan dan ketidaktahuan, tak kala dia membahas ayat suci Al-Quranul Karim. Nah, untuk lebih jelasnya langsung aja kita simak videonya. My channel. Tentang Quran surat 29 ayat 27. Saudara ingat apa yang saya katakan di dalam video terdahulu? Yang saya katakan di dalam video terdahulu adalah, menurut 29 ayat 27, seluruh garis kenabian itu berasal dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu jelas, bahkan Al-Jalalain bilang hal yang sama, tegaskan hal yang sama. Jadi saya tidak menciptakan tafsiran saya sendiri loh. Saya kutip dari penafsir, salah satu penafsir terbaik kamu. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Dr. Muhammad Ali untuk membantah poin itu? Oh, dia membuktikan menurut Quran Ismail adalah nabi. Lalu dia kasih lihat ayat-ayat Quranik ini. Surat 2 ayat 136, surat 3 ayat 84, surat 4 ayat 163, 19 ayat 54 yang mengatakan menyejajarkan Abraham, Ismail, Ishak, dan Yakub sebagai nabi. Nah, jadi, coba saudara gunakan logik saudara sekarang. Kalau Muhammad Ali benar dalam daftar ayat-ayat itu, dan saya sudah cek ayat-ayat itu, yes, ada nama Ismail di situ, ada Abraham, Ismail, Ishak, Yakub disejajarkan sebagai orang-orang yang menerima pewahyuan dan didaftarkan pada kategori kenabian. Oke. Nah, kalau begitu apa implikasinya dalam kaitan dengan 29 ayat 27? Yang mengatakan bahwa seluruh garis kenabian itu dari Abraham, Ishak, dan Yakub, tidak menyebutkan Ismail di sana. Apa implikasinya? Implikasinya adalah Quran bertentangan dengan dirinya sendiri. Itu yang pertama. Nggak mungkin. Ya, karena setelah di dalam 4 ayat itu menempatkan Ismail pada kategori nabi, mendadak di ayat 29-27 dia bilang nope. Tidak ada. Seluruh garis kenabian dari Muhammad, dari Abraham, dari Ishak, dari Yakub. Jadi kamu tidak membuktikan apa-apa. Kamu berupaya membuktikan bahwa menurut 4 ayat Quranik itu Ismail adalah nabi. Saya tidak harus dispute itu. Yang saya ingin dispute sekarang adalah okay, for the sake of argument, okay, Ismail adalah nabi. Kalau begitu, sekarang kamu sedang menempatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di posisi yang berbahaya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam 29-27 bahwa seluruh garis kenabian tidak singgah ke Ismail. Abraham, Ishak, Yakub. Ismail di mana Allah? Tidak ada. Sok tahu. Jadi apa? Berkontradiksi. Nah sahabat, sebetulnya tuduhan yang semacam ini menjadi hiburan saja buat kita kaum muslimin. Tadi si bapak teologi ini mengatakan bahwasanya seluruh garis keturunan Nabi itu dari Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, dan Nabi Yakub. Padahal keterangannya di Al-Quran tidak demikian sahabat. Jadi sebenarnya bapak ini telah berdusta dengan menambahkan keterangan terjemahannya. Padahal tidak demikian ayat Al-Qurannya. Ini jelas terlihat di surat Al-Ankabut ayat 27. Nah, seperti ini keterangannya sahabat, yang artinya, dan kami anugerahkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, dan Nabi Yakub. Dan sampai di sini, koma dulu. Selanjutnya, di lanjutan ayatnya dikatakan, dan kami jadikan pada keturunannya. Nah, sahabatnya di sini perlu diketahui kepada siapa? Apakah kepada Ishak dan Yakub? Apakah kembali lagi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Kalau misalkan di sini kembali lagi ke Ishak dan Yakub, berarti redaksinya bukan pi zuriyatihi tapi pi zuriyatihima. Dan karena menggunakan pi zuriyatihi dhamirnya u, berarti otomatis ini kembali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kami jadikan pada keturunan Nabi Ibrahim adalah nabi. Jadi jelaskan sekarang bapak teologi. Dan kemudian bapak ini menyinggung tafsir Jalalain. Dia mengatakan bahwa seluruh keturunan nabi itu dari garis Nabi Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Padahal keterangannya tidak demikian. Dikatakan bahwa dan kami anugerahkan kepada Ibrahim setelah Ismail, Ishak, dan Yakub. Yang mana Yakub ini setelah Ishak. Lalu kemudian dan kami jadikan keturunannya
Nah, nya itu kembali kemana? Nya itu kembali ke Nabi Ibrahim. Jadi kesimpulannya, semua keturunan Nabi Ibrahim adalah nabi. Jadi semua nabi setelah Nabi Ibrahim itu dari keturunannya. Dari keturunan siapa? Ya, dari keturunan Nabi Ibrahim. Jadi jangan dulu kepada Nabi Ishak dan Yakub. Artinya dari keturunan Nabi Ibrahim akan melahirkan nabi. Siapa? Ishak, Yakub, dan kebawahnya. Ismail yang kebawahnya, lalu kemudian kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan dipelintir maknanya ya Pak Teologi. Di sana sudah jelas bahwa garis keturunan itu dari Nabi Ibrahim, lalu kemudian akan melahirkan Nabi Ismail dan juga Nabi Ishak. Ismail juga sebagai nabi, bahkan dijelaskan dalam Al-Quranul Karim, bahkan dalam Bible pun sama, sudah diakui. Baik sahabat, mungkin itu saja dulu yang bisa kami tampilkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.